Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi juz 30-nya masih ketukar-tukar. Benar. Baca batini berakhir belasar. Awalnya watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Pas ilahnya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar, pas ruku baru nyadar rasanya tadi watini wa zaitun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Trans 7 untuk Hasanah Jendela Dunia Islam. Ya. Bersama kita sekarang sudah hadir Ustadz yang memiliki trik dalam membaca Quran dalam waktu cepat, ringkas, dan mudah. Bersama kita ada Ustadz Abu Rabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Ya, mungkin banyak sekali pemirsa yang belum sempat mengetahui beliau. Beliau adalah Ustadz yang memiliki kemampuan 2 jam mampu membaca Quran dengan tartil. Nah, Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, pemirsa sekalian, ada 4 kesalahan umum yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Tapi kali ini saya akan menyampaikan 2. Pertama, kesalahan umum yang sering terjadi adalah kesalahan dalam membaca huruf yang diikuti tanda panjang, atau singkatnya panjang pendek. Seringkali kita memanjangkan huruf yang tidak boleh panjang, atau memanjangkan dengan harokat yang berlebih. Yang pertama ini agak fatal. Karena misalkan kata akbar, ketika dibaca akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Tapi ketika akbar dibaca dengan panjang, akbarun, artinya bukan lagi maha besar. Apa tuh? Tapi jadi bedug. Oh. Kebayang Mas Ari kalau saat Allahu akbar, itu bukan muji. Allah itu bedug ya. Ya aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Ini kesalahan yang sering terjadi. Atau kesalahan panjang pendek ini seringkali memanjangkan huruf panjang tidak sesuai dengan harokat. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi seringkali membaca huruf mad itu kepanjangan. Pertama karena faktor kebiasaan sejak kecil begitu. Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu ya? Itu malah salah? Salah. Tapi karena sifatnya umum, tidak merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Atau faktor yang kedua, karena gagal fokus Mas Ari. Baca Quran fokusnya kepada lagu. Pengen kayak saya sudah sebenarnya, alhamdulillahirrabbilalamin, kayak yang enak, salah itu. Lagunya bisa jadi mungkin mirip dengan Syekh Sudais, tetapi secara aturan membaca itu salah. Karena A itu 2 harokat. Nah dipanjang harusnya konsisten dengan 2 harokat. Seringkali alhamdulillahirrabbilalamin atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi di kita tuh biasa. Maka saya katakan tadi, ini kesalahan umum yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Saking umumnya tidak merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan dalam masalah gunnah. Ya, gunnah ini sering ketabrak. Bukan hanya di Indonesia bab gunnah ini, bahkan di Timur Tengah pun seringkali melakukan kesalahan. Apalagi barangkali di Timur Tengah agak kesulitan karena mereka terbiasa bilang antum. Mas Ari, antum mau kemana? Kan biasa bilang antum. Nggak pernah kan, Mas Ari mau antum mau kemana sih? Antum ya, kan? Benar. Orang Arab biasa bilang anta, bilang antum, bilang anti tiap hari. Ya, tanpa digunakan. Malah kesulitan ya itu ya? Iya. Karena kebiasaan. Antum. Kesulitan gitu. Ya. Ketika baca Al-Quran, wala antum, tapi karena mereka terbiasa antum, jadi wala antum abiduna ma a'bud. Jadi mengatakan antum, orang Arab biasa bilang antum, tapi kemudian gunahnya jadi tergesa-gesa. Ustaz, bisa nggak kita praktekkan nih sekarang? Boleh. Nah, contoh-contoh dari awal dulu. Nah, ini kan tadi ya, salah sudah. tidak konsisten baca huruf mad. Ya. Huruf mad itu 3, alif, ya mati, dan waw mati. Jadi ingat, kalau nanti baca Al-Quran, setiap kita melafalkan huruf yang diikuti alif, ya mati, dan waw mati, maka panjangan tapi jangan kepanjangan.
jangan kepanjangan. Supaya tidak kepanjangan bagaimana? Kita akan coba praktekkan saja langsung dalam surat Al-Fatihah. Ya. Ada nanti cara yang simpel. Supaya tidak kepanjangan membaca harokat, maka cukup diayunkan suaranya. Setiap ada alif, ya, wawu, maka ayun suaranya. Saya contohkan, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tidak a'udzu, tapi ayunkan suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak alhamdulillahi, tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Awas tidak maliki kepanjangan. Oh. Malik. Ayunkan soalnya maliki yaumiddin. Terus bagaimana? Coba praktekkan semuanya di ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa? Jadi mulai hari ini tidak lagi baca iya karena tapi iya. Jadi supaya konsisten membaca huruf mad, cukup diayun suaranya. Alif, ya dan waw. Ini alif, ya, mati dan waw mati biar mudah diingat, disingkat jadi ayu. Ayu. Jadi ingat ya. Ayu. Jadi kalau ada ayu apa? Alif, ya mati, waw mati, maka supaya tidak kepanjangan cukup ayun saja. Jadi kalau ada ayu, ayun saja. Kecuali kalau di atas alif ya wawunya ada tanda bendera. Contoh tadi walau. Kenapa doanya panjang? Bendera. Karena ada bendera tadi. 5 harakat tuh. Jadi kalau ada tanda bendera, panjangkan suaranya. Yang kenyang situ. Waladdall. Mumpung ada tanda bendera panjangkan. Boleh jadi sudais di situ ya. Iya, boleh jadi sudais di situ. Ya. Ini jadi kalau ada bendera panjangkan biar mudah diingat. Kalau sekali lagi kalau ada ayu, ayun saja. Apa? Ayun saja. Nanti berirama ayun saja. Kecuali ayu di atasnya bendera. Nah, begitu. Bisa? Ya. Nah, ini yang kedua tadi gunnah. Kesalahan dalam membaca gunnah. Gunnah sering tergesa-gesa. Ini yang paling banyak. Dan ini biasanya yang paling lama untuk bisa menguasainya dengan baik. Ya. Nah, nanti rumusnya simpel. Nih gunnah itu hurufnya 2, perhatikan. Gunnah itu hurufnya 2 yaitu mim dan nun, termasuk tanwin. Jadi kalau ada mim nun termasuk tanwin, maka tahan dulu suaranya. Akan lebih mudah sebetulnya bab gunnah ini nanti kalau Quran mushaf yang digunakannya berwarna. Nanti rumusnya kalau ada mim nun yang berwarna, apapun warnanya selain hitam, maka ingat tahan suaranya. Perhatikan surat An-Nas. Ya, di sini ada nun ada 1 2 3 4 5 6 7 8 nun yang diberi warna. Setiap ada mim nun tanwin yang diberi warna tahan dulu suaranya. Contoh perhatikan. Masih ingat tadi ayun ya? Qul a'udzu. Jangan qul a'udzu. Enggak boleh. Iya. Ayunkan suaranya qul a'udzu birabbin nas. Nah, begitu. Jadi tidak boleh qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rame-rame. Tapi kan begitu dulu kan ya? Iya, dulu gitu. Sekarang nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Jadi perhatikan bacanya ketika ada mim nun berwarna qul a'udzu birabbin nas. Lihat tangan saya bin nas.
Ya, jangan qul a'udzu birabbin nas. Tahan dulu. Bin Nas. Coba praktekkan. Qul a'udzu birabbin nas. Itu dia. Ayat keduanya perhatikan. Malikin nas. Coba. Malikin nas. Perhatikan. Ilahin nas. Coba. Ilahin nas. Nah, keseringan terbalik ini. Ilahin nas. Harusnya la-nya diayun. Ilahin nas. Gitu ya? Ya. Perhatikan yang ayat keempatnya. Dikasih warna lagi, tahan. Jangan min syarri, tapi min syarril waswasil khannas. Ya, coba praktekan. Nah, ketabrak. Sudah tahu ditahan, cuma lupa jadi bocor. Ya, jadi ditahan dulu suaranya. Syarril waswasil, tahan. Jadi harus konsisten. Tartil itu konsisten baca gunnah diantaranya. Ya. Perhatikan ayat berikutnya. Alladzi yuwaswisu fi. Ayun. Tadi alladzi yuwaswisu fi sudurin. Begitu. Ya. Biar bisa konsisten boleh dipandu dengan kepada alladzi. Alladzi. Setiap ketemu Ayu itu Ayun. pala gila, paling aja ya. Minal jinnati wan nas. Coba. Minal jinnati wan nas. Saudara-saudara juga pemirsa semuanya, saya akan ngetes sendiri. Saya ngetes sendiri. Oh, saya ngetes sendiri. Aduh. Bekal untuk saya jadi imam ya. Saya tes sendiri pemirsa ya. Sambil ngintip kayaknya nih ya. Kalau salah nanti tinggal dikoreksi dan juga mungkin bisa dicoba di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang ini mudah-mudahan kita mendapat pencerahan baru mengenai kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan saat baca Quran. Ingin tahu lebih lanjut? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Hasanah Jendela Dunia Islam. Jadi belum dikatakan tartil, Mas Ari. Kalau baca Al-Qur'annya masih terpengaruh oleh logat daerah. Seperti orang Sunda, biasanya orang Sunda huruf F suka jadi P. Alam taro kae papa ala roboka biasa bilbil. Ijazah. Rumusnya itu SMS. Apa tuh? Senyum, monyong, senyum. La ta'manna gitu ya. Jadi jangan langsung monyong, la ta'man, jangan. Alhamdulillah kembali lagi sekarang di Hasanah Jendela Dunia Islam. Iya. Di segmen sebelumnya, sebelum kita berlanjut ke pembahasan berikutnya, sebelumnya kita membahas mengenai kesalahan umum. Nah, supaya nggak salah lagi, Ustadz, mungkin bisa dicek ulang. Ya, giliran ya tadi Mas Ari, sekarang kepada jemaah yang hadir. Biar terasa dan sama keluarga di rumah gitu ya. Ayo kita baca bersama. Kita baca kembali surat An-Nas. Ya. Ingat tadi kesalahannya. Pertama, mad yang sering kepanjangan. Yang kedua, gunnah yang sering tertabrak. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ada yang ketabrak. Ingat, satu orang salah, kita ulang bersama-sama. Jangan bin nas, tapi qul a'udzu birabbin nas. Coba 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin tahan. nas. Bagus, terus.
Malikin Tahan. nas. Bagus. Ilahin nas. Bagus, terus. Ya. Ini yang sering berulang ketabrak. Sudah tahu ditahan, dikasih warna tapi bocor. Miss. Tahan. Syarri 1 2 3. Syarril Waswasil Tahan. khannas. Bagus, terus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin Tahan. nas. Bagus. Minal tahan. Nati tahan. Nas. Masya Allah. Demikian. Ini Ustaz mungkin masih terbantu dengan warna aja Ustaz. Kalau misalnya pada saat nanti sudah jago dengan warna ini, ketika di blank semuanya hitam, tandanya berarti apa? Ada alifnya di setelahnya atau gimana? Enggak. Jadi kalau nanti sudah terbiasa membaca gunnah, yang berlaku tuh feeling. Oh. Jadi setiap baca itu nanti secara otomatis akan ditahan. Oh gitu. Jadi untuk sementawun, bukan sebentar lagi, sementawun. Gunakan warna untuk mempermudah sampai kita bisa merasakan seperti apa itu bacaan gunnah. Oh jadi ini seperti kalau main sepeda dituntun nih. Nah, Masih dituntun. atau ada roda samping kanan kirinya deh. Benar, masih ada, Nanti nanti lama hilang. Dilepas. Dilepas ya, gitu. Terus gitu. dijorokin. Jorokin, bener. Dijorokin biar udah jago, udah lepas tangan lama-lama kan. Lama sambil merem kan naik sepedanya. Oke, berikutnya apa tuh? Apa cuma gitu aja tuh tartil? Secara umum, tadi kita bicara tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Sebetulnya prinsip tartil itu sebetulnya nggak banyak. Cuma 3, Mas Ari. Yang pertama, bacaan Quran kita dikatakan tartil kalau kita bisa membaca Al-Quran dengan cara konsisten terhadap harokat. Tadi sudah kita bahas sebagiannya. Yang kedua, tartil itu adalah mampu melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara fasih. Jadi belum dikatakan tartil, Mas Ari, kalau baca Al-Qur'annya masih terpengaruh oleh logat daerah. Seperti orang Sunda, biasanya orang Sunda huruf F suka jadi P. Alam taro kae papa ala roboka biasa bil. Ija anak. Ijajul jilatil ardi jalaha. Kulu nafsin da'iqatul maut. Orang Sunda maut jadi maut. Bener ya. Kalau di Jawa kan alhamdulillah. Nah, beda Sunda, beda Jawa, betul. Benar. Kalau orang Jawa itu huruf ain suka jadi nga, huruf h suka jadi k. Kita buka dengan al-fatihah. Benar ya. Itu kebiasaan Jawa itu. Jawa ya. Ya, kalau sudah al-fatihah kesananya ngaudubillah itu. Ya benar. Kalau awalnya ngaudubillah kesannya alhamdulillahirabbil Alamin. Mas Ari, saya ngebayangin nanti kalau orang Jawa imam Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di belakangnya amin. Oh, starek tek jering. Waduh. Dan pemirsa sekalian, melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya sebetulnya itu mudah. Bahkan kalau kita konsisten dengan aturan-aturannya, bagian dari penafsiran laqad yassarnal qur'ana lidzikri, Allah telah mudahkan Al-Qur'an untuk dibaca. Allah mudahkan Al-Qur'an untuk dilafalkan. Hampir 28 huruf hijaiyah, 25 huruf itu mudah. Hampir sama kok dengan huruf kita. Ada hamzah, kita juga ada A. Ada ain, kita juga kalau nyuapin A. A, sini coba A. Iya. Ada hak besar, hak kecil. Hak besar itu biasa bilang kita hari ini hujan. Nggak pernah kan pakai hak kecil, hari ini hujan ya? Hari ini hujan ya, Pak. Dan nggak pernah kita mengucapkannya dari dada, hari ini hujan ya? Enggak. Betul nggak? Udah habis. Iya. Tapi kenyataannya di Indonesia secara umum itu seringkali bahasa kitanya lebay. Ya, huruf H mesti dari dada, alaihim, kan? Alaihim, hayhata, hayha. Saya lihat orang Arab juga nggak gitu amat gitu kan. Jadi saya perhatikan huruf H dan talaki yang pernah saya lakukan, huruf H itu seperti kita bilang hari ini hujan. Jadi huruf-huruf yang susah itu memang cuman bisa dihitung. Huruf do, huruf to, huruf lo itu memang sepakat susah. Sisanya itu mudah semua. Ada yang sama persis, L, ada M, ada N, itu sama semuanya. Ada yang tadi beti, beda-beda tipis. Nah, tinggal nanti kita fokuskan huruf-huruf yang beti, pelajari. Misalkan tadi misalkan yang lain huruf ta.
Huruf ta. Kalau kita kan biasa ta. 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 Tapi kalau Quran bukan ta, ada udara sedikit ta. 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 Kayak artis lah kalau nyanyi kan. Ta 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 ta. Semuanya C kayaknya. Artis itu kan. Ya. Bener ya. Begitu. Karena emang enaknya pakai udara. Contohnya gimana? Mencintaimu. Oh, pakai ta kan? Mencintaimu. Oh iya. Kan? Kalau pakai ta itu nggak enak Mas Arif. Mencintaimu. Oh iya. Mencintaimu. Saya nggak tega. Mencintaimu ya, mencintaimu ya langsung ya. Jangan dipotong-potong. Gitu ya. Benar-benar. Ya. Jadi sakit. Itu yang itu huruf-huruf contoh ya. Jadi ini nih bagian yang kedua. Jadi tartil itu adalah fasih dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Terus yang ketiga, tartil itu ketika kita bisa membaca ayat-ayat goribah dalam Al-Quran dengan benar. Jadi dalam Quran itu ada ayat goribah. Ayat goribah itu ayat asing. Contoh misalkan di surat Hud ayat 41 tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu dibacanya bukan majraha tapi dimiringkan ke kasrah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya. Itu satu di antaranya. Nanti ada yang lebih seru lagi bagian ayat goribah ini. Surat Yusuf ayat 11. Ada la ta'manna ala Yusuf. Di situ ada dhammah yang terbuang yang harus ditampakkan dengan isyarat bibir. Pernah belajar? Ya. Yang monyong bibirnya. Monyong tapi nggak ada suaranya kan? Nggak ada suaranya. Itu namanya ismam. Ismam. Ya. Saya contohkan ismam terakhir. Bagian yang ketiga. Bagaimana membaca ayat-ayat goribah dalam Al-Quran. Surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf. Waduh. Begitu. Ibarat naik sepeda udah akrobat ini ya. Coba Bu, kita praktekkan ya Bu ya. La ta'manna. Coba bareng-bareng. Ya. Lah ya. Dari mana Ustaz? Dari Mas Ariel dulu. Arti tulisannya nggak Ustaz? Langsung lata mana aja. Lata mana ya? Iya. Lata man. Nah, tapi N-nya jalan terus ya Ustaz ya? Iya, jalan terus. Oke, yuk kita praktekin ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Lata manna. La-nya panjang. Lata manna. Coba. La ta'manna. Kenapa jadi pada aneh begini? Ini monyong bukan sembarang monyong ini. Ada rumusnya Mas Ari. Oh gitu? Rumusnya itu SMS. Apa tuh? Senyum, monyong, senyum. La ta'manna gitu ya. Jadi jangan langsung monyong. La ta'man. Jangan. Oh. Sebelum monyong senyum dulu. La ta'man. Baru monyong kan. Tapi setelah monyong langsung wah, jangan juga. Senyum lagi. La ta'manna. Oh, berarti emang Nabi Yusuf tuh sering senyum ya? Iya. Surat Yusuf ya? Iya. Jadi bacanya juga senyum ya? La ta'manna. Gitu ya. Ini main ekspresi Bu ya. Jadi udah advance Bu kita mainnya. Tapi jangan diikuti. Oh, Ini iya. lebay. Begitu. Oh itu salah satu contohnya ya saja. Satu contoh. Saya juga pernah bertanya-tanya nih. Bismillahirrahmanirrahim di Quran Ya. huruf E nggak ada gitu. Betul, Ternyata ini itu- penjelasan. Itu namanya imalah. Imalah. Wadduha boleh wadduhe? Boleh wadduhe? Wadduhe wal laili idza saje. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Yang baca ini bukan orang Betawi, Nabi yang baca. Jadi wadduha boleh, wadduhe wal laili idza saje. Dengan satu syarat, menguasai ilmu qiraah. Dengan satu syarat apa? Menguasai ilmu qiraah. Dan kalau di Timur Tengah menguasai ilmu qiraah itu harus hafal dulu 30 juz. Aduh. Kalau hafalannya masih di juz 30 belum boleh. Apalagi juz 30-nya belum hafal, Bu. Nah, itu dia. Apalagi juz 30-nya masih ketukar-tukar. Benar. Baca batini berakhir belasar. Awalnya watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Pas ilahnya illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar, pas ruku baru nyadar rasanya tadi watini wa zaitun. Ya, kadang-kadang kita juga suka begitu ya. Ya, al-kafirun bolak-balik, ini bisa kesilap-silap, ini kesalahan yang umum ya di Indonesia Iya. ya.
Baiklah pemirsa, sepertinya sebentar lagi kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, masih di Hasanah Jendela Dunia Islam. Hal ataka hadithul ghashiyah. Coba. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Coba. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Hasanah Jendela Dunia Islam. Nextnya gimana Ustaz nih? Apalagi kita ada dari baca kemudian pengen bisa ngapal gitu. Ya, kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, pemirsa, sekali lagi, kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita bukan sekedar dimudahkan untuk dibaca, tapi juga Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kemudahan untuk dihafalkan. Kunci dalam menghafalkan Al-Quran sebutnya satu, yaitu murajaah, pengulangan. Secanggih apapun metodologi dalam menghafalkan Quran, kalau tanpa mengulang dia tidak akan pernah bisa hafal. Tapi orang susah dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tapi dia memiliki kesungguhan untuk murajaah, kesungguhan untuk mengulang, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan Al-Quran baginya. Nah, Mas Ari, dalam bab murajaah, mengulang dalam menghafalkan Al-Quran, nanti yang paling banyak digunakan adalah dengan membaca tikrar. Jadi tikrar, ini hafalan yang paling banyak, cara metode yang paling banyak dipakai dalam menghafalkan Al-Quran adalah tikrar, membacanya. Jadi jangan sampai kita menghafalkan Quran, yang kita lakukan memasukkan kata demi kata. Hal ata, hal ata, hal ata, hal ata, ata. Itu kesulitan biasanya. Kalau menghafalkan kata demi kata itu akan sulit. Maka cara yang paling mudah dalam menghafalkan Quran, baca dulu misalkan 5 ayat ini. 5 ayat ini, baca dari 1 sampai 5 dengan fokus terus kepada bacaan yang tartil. Fokus dengan irama. Jadi tidak menghafalkan kata demi kata. Susah. Tapi yang kita ingat adalah iramanya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Coba. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Coba. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Cara sekali lagi yang paling mudah adalah membacanya berulang. Membaca berulang, kemudian tutup nanti mushafnya ketika kita sudah hafal. Dan jangan sungkan untuk membukanya ketika belum hafal. Karena bisa jadi ada kalimat-kalimat yang memang dia tidak akan hafal kecuali setelah sekian belas atau sekian puluh kali dibaca. Hal ataka barangkali 2 kali mengucapkan dia sudah hafal kan? Tapi misalkan wujuhu yauma itu butuh misalkan 10 kali pengulangan membaca. Jadi ketika hal ata tutup, hal ataka hadis belum hafal misalkan kan dia butuh bacaan 10 atau 20 kali. Jadi jangan sungkan untuk membacanya langsung dari mushaf. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ulangi, hal ataka hadith. Buka mushafnya gitu. Jadi ketika lupa jangan sungkan untuk membuka. Terus proses itu biasanya ya, lazimnya orang kalau menghafal Quran dengan model seperti itu, hafal ditutup, ketika lupa dibuka. Terus seperti itu, buka tutup. Itu biasanya 1 halaman. Biasanya berapa lama Ibu menghafalkan 1 halaman? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Nggak 2 tahun aja. 1 halaman biasanya kalau kita fokus. Asal syaratnya fokus. Ya, fokus, relax, jauhkan alat komunikasi. Benar-benar 1 jam itu tidak terganggu oleh apapun. Kemudian dalam 1 jam tadi itu, prosesnya adalah baca 40 menit, paling lama 40 menit. Baca aja, jangan dulu menghafal. Jangan dulu menghafal, baca, pulang pergi. Bolak-balik. Bolak-balik. Ya, bolak-balik baca aja dulu, perhatikan gunahnya di mana, panjangnya, wakofnya di mana, dan seterusnya. Kalau perlu kita dengar dulu bagaimana cara imam Timur Tengah melafalkannya. Kemudian kita ikutin, bolak-balik terus dibaca 40 menit maksimal. Baca tidak menghafal. Nah, nanti 20 menit sisa itu dimulai ditutup. Kalau lupa sekali lagi jangan sungkan untuk
membukanya. Ya, tutup lagi, buka lagi. Nah, biasanya 1 jam yang diluangkan itu cukup waktu untuk menyelesaikan 1 halaman. Untuk pemula bagi 3 aja. 1 halaman bagi 3, sepertiga. Jadi fokus misalkan 1 jam sepertiga halaman. Waduh, Masya Allah pemirsa, banyak sekali hal yang kita dapatkan 1 episode ini, luar biasa. Bayangkan kalau kita mau dekat sama orang lain, kita harus bisa bagaimana berkomunikasi dan dekat dengan orang itu. Bagaimana kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan orang itu. Nah, sekarang bagaimana kita mau dekat sama Allah? Kalau kita nggak memahami bahasanya Allah, bahkan apa yang Allah utarakan ke kita nggak mampu membacanya. Jangan sampai ketika dihisab nanti baru menyesal. Selama hidup kita nggak belajar baca Quran. Ya, mudah-mudahan dapat manfaat untuk yang di rumah, juga yang di studio atau di rumah ini mungkin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mengajak saudara-saudara kita untuk lebih menuntaskan buta aksara membaca Quran. Terima kasih Ustadz Abu Rabbani atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa menyambung kembali lebih dalam lagi step berikutnya. Insyaallah. Dan juga terima kasih Ibu. Mudah-mudahan semua kita bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hasanah, jendela dunia Islam. Sampai jumpa.